Momennya saya kira lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kehidupan sehari-hari kami di seminari itu tiap pagi bangun misa, berdoa. Dan di salah satu pengalaman Ekaristi itu banyak menyentuh saya ya, keheningan, ketenangan itu menyentuh. Nah, Romo, setelah tahbisan di Kota Baru, langsung ditugaskan di Jakarta, Ya, ya, di katedral pula. ya. Menurut Romo gimana? Jujur waktu itu saya sangat antara happy dan juga takut, khawatir ya. Itu banyak saya rasakan. Happy-nya dulu deh, Mo. Happy-nya dulu karena saya waktu itu telah menyelesaikan tesis saya ya. Artinya satu tahap formasi sudah saya lalui. Dan saya diizinkan untuk menerima tahbisan imamat gitu. Itu happy-nya gitu. Artinya saya lalu masuk ke tahap formasi atau karya yang berikutnya gitu. Itu happy. Nah, tapi ketika disampaikan provinsial bahwa saya lalu berkaryanya di Jakarta, di katedral pula. Di katedral itu bikin saya awalnya takut dan khawatir. Karena apa? Ya karena saya melihat diri saya itu kok kayaknya belum pantas gitu. Di katedral itu kan ini gereja yang besar, Jakarta, banyak mata memandang pada gereja ini dan saya kok rasanya belum pantas gitu loh untuk menjadi dinamikanya kenceng ya, Mo, kayaknya di Jakarta itu ya. Iya betul, itu yang saya bayangkan waktu itu. Jadi ada takutan, khawatiran. Nah, tapi setelah beberapa minggu nih, hampir sebulan lah ya, hampir sebulan. Apakah pandangan ketakutan Romo masih sama atau perlahan-lahan mulai pudar? Saya kira perlahan-lahan mulai pudar ya, karena akhirnya Yesuit itu ya diutus, kita taat. Ya, kita berangkat, ya kita harus menikmati, harus menjalani dengan happy ya. Dan di sini saya kira umat sangat luar biasa penerimaannya pada saya. Lalu kegiatan-kegiatan begitu banyak bersama teman-teman muda di sini. Saya happy, saya senang. Lalu dengan Romo Hani, Romo Yudo, Romo Edi, Romo Mariono di sini satu rumah, itu sangat support juga, mereka membimbing saya luar biasa. Maka ya mengapa tidak happy dengan itu gitu, itu yang saya rasakan. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, kelihatan ya di pastoran katedral itu yang kelompok umurnya lengkap gitu ya, Mo? Formasi betul, imamnya dari yang paling senior sampai yang paling bontot tuh ada. Betul. Dari yang sudah lama sekali tahbisannya sampai yang paling baru tuh kebetulan ada pas Romo Deo masuk. Iya. Jadi semua generasi ada ya. Saling melengkapi satu sama lain kayaknya. Iya, betul. Nah, ini yang mungkin umat penasaran, Mo. Pas Romo ditugasin, dapat bocoran nggak sih, Mo? Apa setelah misa itu baru diumumin provinsial? Baru tahu. Jadi sebetulnya setiap tahun itu kami ada kesempatan untuk semacam wawan hati gitu dengan Romo Provinsial. Romo Provinsial itu pemimpin Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Ya. Dan di kesempatan itulah kami saling bercerita, saling mengutarakan isi hati, pikiran kami gitu ya. Nah, memang ada kesempatan waktu itu sebelum tahbisan berjumpa dengan Romo Provinsial. Itu 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya saya sebenarnya sudah diberitahu bahwa Deo kamu ke katedral gitu. Itu sudah diberitahu 3 hari sebelumnya. Sudah ada kabar untuk paling nggak mempersiapkan diri dan hati gitu ya. 3 hari loh ya. 3 hari sebelumnya dan paling nggak ada, Mo. Dan itu pun saya tidak cerita ke siapa-siapa. Harus keep in secret ya, Mo? Iya, nggak boleh. Dan mungkin lebih banyak dibawa dalam doa dulu lah saya kira itu supaya lebih mantap untuk ke depan menjalaninya gitu.
Oke. Nah, kita balik lagi nih Mo ke selama Romo menempuh masa pendidikan di seminari. Ya. Pernah bandel nggak sih Mo? Di seminari bandel, ya mungkin bandelnya anak muda ya. Saya kadang-kadang misalnya kalau lagi nggak suka sama makanan seminari, lompat pagar jajan gitu. Iya, kami kadang-kadang makan Indomie diam-diam gitu ya. Jadi ambil nasinya di tempat makan ya kan, terus masak mie diam-diam gitu. Itu ya karena kadang-kadang ya mungkin nafsu makannya masih tinggi waktu itu. Makan aja malam-malam makan. Terus paling jajan, diam-diam jajan gitu. Itu paling ya. Yang lain sih kayaknya saya belum berani sampai keluar pagar gitu, saya belum. Yang berani. benar Mo. Iya. Saya mungkin terlalu takut gitu. Saya nggak sampai keluar pagar gitu enggak. Ya paling telat itu ya pasti pernah ngalami, tapi nggak sampai gitu. Nah, itu sih. Di seminari pernah jenuh nggak Mo? Karena kan pola hidupnya KKR nih Mo. Ya kan, KKR tuh kalau istilah saya kapel, kelas, refter, itu aja kan. Kapel, doa terus, kelas belajar, refter, ruang makan. Iya, jenuh sih enggak ya, karena setiap hari selalu baru ya. Jadi apalagi yang saya nantikan tuh ya, sore hari itu bisa sepak bola, bisa basket, itu ya bener itu sih. happy banget. Jadi nggak ada yang sampai terlalu jenuh gitu. Lagi Mertoyudan lapangannya gede lagi. Iya, lapangannya gede, teman-temannya banyak, kegiatannya juga banyak. Jadi musik ya, lalu kita jurnalistik, kita buat tulisan, itu banyak sekali. Jadi saya sih nggak merasakan kejenuhan yang teramat ya. Dan karena happy juga dengan teman-teman gitu. Berarti gitu. Pandangan kita tentang seminari nih teman-teman ternyata tidak semenakutkan itu ya Mo? Enggak menurut saya. Kalau dibawa dengan enjoy, iya, dinikmati prosesnya. Nikmati, bener. Kelihatannya seru kalau dari Romo Dio cerita. Seru, setiap kali kita sama teman-teman ya, lalu kita saling bercanda, saling ejek satu sama lain gitu ya. Itu biasa, lalu kita saling bercerita buku apa yang sudah kamu baca gitu ya. Teman-teman cerita udah baca buku ini, novel ya biasanya, lalu dibicarakan. Asik, seru gitu. Jadi menurut saya nggak ada waktu yang sungguh-sungguh kita merasa jadi kesepian, bosan. Iya, setelah ada teman. Nah, di seminari ini gue mau pakai bahasa seputar seminari. Kalau nggak ngerti tanya Romo Deo. Pas peregrinasi ya, Mo, bener ya? Oh ya. Ada kan momen itu yang harus. Nah ya, itu ya, Romo jelasin dulu deh itu apa biar teman-teman ngerti. Iya, itu sebetulnya kan peregrinasi, pilgrim ya, journey, itu sebuah perjalanan yang memang sengaja kita buat untuk niat-niat tertentu ya kepada Tuhan. Nah, itu kalau nggak salah di seminari menengahnya ada, waktu masuk serikatnya juga ada kan? Iya, jadi di seminari Mertoyudan kami sudah mulai punya kebiasaan itu ya. Jadi jalan dua atau berkelompok? Pasti berkelompok, nggak akan sendiri ya. Berkelompok kita ke Gua Maria Mana jalan kaki gitu ya. Berapa jauh tuh, Mo? Dengan niat ya lumayan, misalnya dari Mertoyudan lalu ke Gua Maria Sendangsono misalnya gitu ya. Lumayan sih, Mo. Lumayan. Lumayan ya. Kalau kita naik bus aja ada yang ke Gua Maria Mana gitu ya. Ya macam-macam ya. Tapi intinya bahwa ada sesuatu, misalnya setelah ujian saya bisa lulus ya. Lalu saya bersyukur lalu jalan ke Gua Maria Mana gitu ya. Itu yang kami buat. Nah, lalu ketika masuk novisiat Serikat Yesus di tahun pertama memang kami di rumah ya, karena itu saat-saat kami belajar doa, belajar spiritualitas gitu ya. Menghayati cara hidup Yesuit. Betul. Bagaimana spiritualitas Ignatian, latihan rohani gitu ya. Baru tahun kedua kita menguji pengalaman rohani yang kita dapatkan itu ya dalam novisiat itu. Diuji dengan apa? Diuji dengan yaitu berbagai macam kegiatan. Ya kami ada misalnya semacam live in ya, bekerja sebagai tukang di luar ya. Romo ngerasain itu juga? Merasakan itu juga ya. Lalu bangun rumah ya, atau ngecat? Ya seperti itu, betul sekali. Lalu juga pengalaman dengan pelayanan hospital ya, pelayanan di
rumah disabilitas dan seterusnya gitu. Oh, Romo pernah ada juga di lembaga-lembaga kesehatan ya macam itu melayani gitu ya. Nah, dan itu ada juga yang ketiga peregrinasi yang disebut peregrinasi. Itu kami jalan lalu berdua-dua ya seperti murid Emmaus itu menuju suatu tempat ya. Ada cerita uniknya nggak, Mo? Biasanya kan kalau peregrinasi ini Romo-Romo punya cerita unik-unik masing-masing. Ya memang itu pengalaman berkesan yang tidak mau diulangi lagi gitu. Karena lumayan berat ya, jadi kami memang jalan. Biar teman-teman tahu itu nggak dibekelin apa-apa teman-teman. Iya. Tanpa uang, tanpa bawa apa-apa. Iya betul. Hanya pakaian yang melekat ya, Mo? Pakaian ganti juga. Yes. Ya, lalu jas hujan, ya kan? Itu pasti kami bawa. Lalu ada identitas juga kami harus bawa kan. Iya. Nah itu yang selebihnya nggak dibawa. Botol minum ya itu, selebihnya harta benda pasti nggak dibawa. Iya, kita pertimbangkan sendiri apa yang mau kita bawa ya. Lalu kita berjalan kurang lebih sekitar 350-an kilo ke suatu tujuan tertentu ya. Lalu nanti dijemput pada hari ke-10 gitu. Dijemput pada hari ke-10. Nah, itu banyak pengalaman berkesan di sana ya. Salah satunya misalnya bagaimana kita sungguh-sungguh diajarkan bergantung pada Tuhan Allah sendiri gitu ya. Ya itu banyak pengalaman menarik waktu peregrinasi ya, terutama bagaimana banyak orang yang kami tidak kenal dalam perjalanan itu membantu kami sungguh-sungguh ya. Jadi merasakan sungguh-sungguh Allah yang membantu kita. Betul sekali. Jadi kita nggak kenal orang siapa, kita berbeda agama, tapi ketika waktu itu di sebuah desa saya minta seorang ibu-ibu makanan ya. Ternyata dia belum siap untuk makan siang waktu itu ya. Tapi dia masakin ya? Iya, dia tetap menerima kami, disuruh duduk, dimasakin, nasinya masih anget, gorengin telur masih anget. Wah, luar biasa sekali itu. Pokoknya bagaimana ya cinta Tuhan itu begitu luar biasa. Lewat orang-orang bahkan yang tidak kenal pun saya merasakan itu ya. Dan bisa itu, hidup, bayangin nggak punya apa-apa loh ya, bisa hidup 9 hari jalan gitu ya. Itu luar biasa kalau dilihat-lihat. Dan itu membuktikan ya, Mo, bahwa kemanusiaan itu ada. Betul, dan bahwa Allah itu berkarya dalam setiap orang, terutama yang mengasihi kita sungguh-sungguh gitu. Ya, maka dari itu kita juga harus, Allah yang sudah mengasihi kita juga harus balik mengasihi orang lain. Nah, betul, dan melalui pengalaman yang Romo temui waktu peregrinasi itu ya. Orang yang nggak kenal tiba-tiba mau kasih makan, ngapain ini anak muda kan, mungkin kalau pikiran dalam hati kan, ngapain ini anak muda minta-minta makan gitu kan. Nah, sebenarnya api cinta itulah yang sampai sekarang ada dalam diri saya, dan itu yang membuat saya ya salah satunya pengen jadi Romo, pengen melayani, karena api cinta itu sungguh luar biasa saya rasakan dan ingin saya bagikan kepada banyak orang gitu. Nah, itu dalam pengalaman Romo yang baru nih imamatnya, dalam menanggapi panggilan Tuhan itu mudah, sulit, apa sulit banget, Mo? Ya pasti ada kesulitan, itu tidak bisa dipungkiri, ada kesulitan ya. Tapi secara umum itu perasaan ya dalam kehidupan sehari itu ya happy ya, penuh syukur ya, bersukacita ya, secara umum seperti itu ya. Tidak bisa dipungkiri ada banyak kesulitan ya, kadang-kadang merasa terlalu sibuk, capek, lalu berhadapan dengan orang yang mungkin kita rasa sulit ya, nggak cocok, nggak sesuai, ya, macam-macam ya pasti ada, tapi secara umum rasanya happy ya. Dan kedua, saya juga terus berkembang gitu dalam pelayanan itu, terus berkembang itu sih, karena Allah yang telah memulai karya yang baik pasti akan menyelesaikannya pula ya, Mo. Tentu itu kita percaya. Satu-satunya harapan kita itu ya. Dia sudah sekali memulai, pasti dia akan membantu kita untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, terakhir nih, Mo. Ya. Untuk teman-teman muda supaya berani menanggapi panggilannya. Tidak spesifik ke imamat mungkin, tapi dalam panggilan hidupnya. Pesan Romo apa? Saya senang di sini berjumpa dengan banyak orang muda ya, dan saya mengajak teman-teman muda semua untuk terlibat ya dalam gereja. Di dalam gereja ini
kamu akan sungguh-sungguh menemukan banyak teman, tapi juga menemukan Allah di sini gitu ya. Itu yang saya harapkan supaya teman-teman muda membuat gereja yang hidup ini semakin hidup. Ya. Nah, nanti dalam proses itu semua ya, harapan saya Anda lalu dapat semakin merenungkan diri, Anda dapat semakin menemukan kehendak Allah dalam hidup ini, sehingga mantap lalu memilih jalan panggilan seperti apa gitu ya. Banyak hal. Nah, yang penting nanti Anda merasa bahwa disitulah Tuhan memanggil Anda, sehingga Anda happy menjalaninya itu. Yes, betul. Terus berkembang di situ. Nah, salah satunya memang lalu menjadi imam panggilan itu ya. Maka kalau Anda memang berminat, selamat datang ya. Welcome. Selamat bergabung di Serikat. Jadi terbuka ya, Mo? Sangat terbuka sekali gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang tertarik, yang laki-laki nih, yang tertarik untuk menjadi imam dan melihat tayangan ini, boleh nih dicoba teman-teman bergabung dalam Serikat Yesus. Siapa tahu nanti teman-teman yang meneruskan Romo Hani, Romo Deo, Romo Yudo yang mimpin misa di katedral ini. Begitu, Romo? Ya. Ada lagi kira-kira? Itu saja. Itu dulu ya, Mo. Nanti kita kulik-kulik lagi di episode-episode yang lain. Ya, oke. Menarik sekali teman-teman perbincangan kita dengan Romo Deo. Kita semakin kenal dengan beliau. Dan nanti kita juga akan semakin sering berinteraksi dengan Romo Deo. Cukup sekian episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode Kepoin Kabar Romo selanjutnya. Bye-bye.